Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah. Secara sains, langit mempunyai banyak pintu. Apa yang dimaksud banyaknya pintu di langit? Ternyata sobat, Al-Quran juga menyebut dalam satu ayat mengenai langit mempunyai banyak pintu, yang artinya, dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Quran Surat Al-Hijr ayat 14-15. Al-Quran dan sains membeberkan bukti langit dipenuhi pintu-pintu. Langit merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya tidak terhingga. Namun, pernahkah Anda mendengar tentang pintu langit? Dikutip dari buku Pintar Sains, dalam Al-Quran mengerti mukjizat ilmiah firman Allah, karya Dr. Nadia Tayyara. Kitab suci Al-Quran mengungkapkan bahwa langit dipenuhi pintu-pintu yang tidak terkira jumlahnya. Dua ayat tersebut turun dalam membicarakan sikap keras kepala orang-orang kafir Quraisy, yakni untuk menentang dan mendustakan ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ayat tersebut menggambarkan corak penentangan dan sikap keras kepala para pengikut kebatilan dalam menghadapi kebenaran. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu langit untuk mereka dan membantunya naik ke langit bersama jasadnya agar bisa melihat keindahan ciptaan Allah dan kekuasaannya. Niscaya mereka akan mengeluhkan penglihatan mereka, mendustakan penglihatan dan nalar mereka. Kemudian mereka juga akan berpura-pura tidak bisa sama sekali melihat dan dalam keadaan tersihir. Semua itu merupakan upaya mereka untuk mengingkari kebenarannya, disebabkan sikap keras kepala dan kesombongan yang terlalu besar. Oleh karena itu, dua ayat tersebut juga tergolong salah satu mukjizat terbesar di bidang astronomi. Sejak beberapa tahun belakangan ini, peneliti membuktikan bahwa langit tidak kosong sebagaimana diyakini para ulama, tetapi dipenuhi materi-materi. Ada materi dalam bentuk gas seperti hidrogen, helium, dan sedikit oksigen, nitrogen, neon, dan uap air. Ada pula sebagian materi dalam bentuk padat dan beraneka ragam sinar, seperti sinar inframerah, sinar X, dan sinar gamma. Semua itu semakin meyakinkan manusia bahwa langit adalah bangunan yang kukuh, dipenuhi materi dan energi, dan tidak mungkin diterobos kecuali dengan membuka pintu-pintunya. Sebagaimana langit yang dipenuhi pintu-pintu kukuh, tingkat teratas dari atmosfer yang membungkus bola bumi juga dipenuhi pintu-pintu. Oleh sebab itu, jika pesawat antariksa hendak keluar dari atmosfer, ia harus menempuh jalur tertentu dan terbatas. Guna mencapai itu semua, harus melewati sudut dan jalur tertentu agar selamat dari area gravitasi bumi menuju angkasa bebas. Kalau tidak begitu, pesawat akan terbakar. Namun sebaliknya sobat, apabila pesawat antariksa ingin kembali dari antariksa ke bumi, ia harus masuk melalui pintu-pintu dan jalur-jalur tertentu dalam tingkat teratas dari atmosfer. Jika tidak, ia akan tetap berada di luar angkasa atau terbakar. Pernah hal ini terjadi pada sebuah pesawat antariksa, hampir tidak bisa mengetahui pintu yang harus ia lalui untuk memasuki atmosfer bumi. Setelah berbagai upaya, pesawat itu akhirnya berhasil menemukan pintu itu dan masuk ke atmosfer bumi melaluinya. Wallahu alam bishawab.
Di atas, Rizky sudah membahas tentang pintu-pintu langit menurut Al-Quran dan sains. Nah, sekarang Rizky akan membahas tentang langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Ini penjelasan Al-Quran dan sains. Jika kita mengetahui bagaimana penciptaan langit dan bumi, pasti hati kita akan tunduk kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Berikut penjelasan Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi. Artinya, sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Maksud langit dan bumi dalam ayat ini adalah semua yang ada di alam ini, termasuk alam yang ada di antara langit dan bumi. Adapun makna 6 masa dalam ayat ini bukanlah 6 hari yang kita kenal saat ini, tetapi 6 masa sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam tafsir menyebutnya bahwa sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun, sebagaimana firman-Nya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Ada pula menyebutkan 50.000 tahun, seperti dalam firman-Nya, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Tak bisa dibayangkan betapa lamanya waktu tersebut. Yang pasti, semua makhluknya termasuk matahari, bulan, dan binatang-binatang tunduk kepada perintahnya. Diterangkan Allah menciptakan gunung-gunung yang kokoh di atas bumi. Dia memberkahi dan menentukan kadar makanan penghuninya dalam 4 masa yang sama atau cukup sesuai bagi siapa yang memerlukannya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan bumi. Itu masih merupakan asap. Allah berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka." Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang terdekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Menurut penjelasan sains berikut ini, penjelasan penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari masa menurut ilmu sains. Menurut ilmuwan Marconi 2003, ke-6 masa itu sebagai berikut. Pertama, masa pertama yakni masa sejak dentuman besar atau Big Bang dari singularity sampai terpisahnya gaya gravitasi dari gaya tunggal atau superforce. Ruang waktu mulai memisah. Namun kontinum ruang waktu yang lahir masih berwujud samar-samar, di mana energi materi dan ruang waktu tidak jelas bedanya. 2. Masa kedua, terbentuknya inflasi jagat raya. Namun jagat raya ini masih belum jelas bentuknya dan disebut sebagai cosmic soup atau subkosmos. Gaya nuklir kuat memisahkan diri dari gaya elektro lemah, serta mulai terbentuknya materi-materi fundamental, quarks, anti-quarks, dan sebagainya. Jagat raya mulai mengembang. 3.
Masa ketiga, masa terbentuknya inti-inti atom di jagat raya ini. Gaya nuklir lemah mulai terpisah dengan gaya elektromagnetik. Inti-inti atom seperti proton, neutron, dan meson tersusun dari kuak-kuak ini. Masa ini dikenal sebagai masa pembentukan inti atom atau nukleotesis. Ruang, waktu, serta materi dan energi mulai terlihat terpisah. 4. Masa keempat, elektron-elektron mulai terbentuk, namun masih dalam keadaan bebas, belum terikat oleh inti atom untuk membentuk atom yang stabil. 5. Masa kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil, memisahkannya materi dan radiasi, dan jagat raya terus mengembang dan mulai nampak transparan. 6. Masa keenam jagat raya terus mengembang. Atom-atom mulai membentuk agregat menjadi molekul-molekul. Makromolekul kemudian membentuk protogalaksi, galaksi-galaksi, bintang-bintang, tata surya, dan planet-planet. Dari ayat di atas dapat disimpulkan, penciptaan bumi berasal dari gumpalan-gumpalan seperti asap adalah 2 masa. Dan penciptaan tanah, bukit-bukit, gunung-gunung, serta tumbuhan-tumbuhan dan binatang dalam 2 masa pula. Dengan demikian, sempurnalah penciptaan bumi dan segala isinya dalam 4 masa. Penciptaan langit berasal dari gumpalan-gumpalan kabut itu dengan segala isinya dalam 2 masa pula. Adapun bagaimana prosesnya, Al-Quran tidak menjelaskannya secara terperinci dan kewajiban para ahli untuk menyelidikinya. Kemudian setelah selesai penciptaan langit dan bumi, Allah bersemayam di atas arsy. Tentang bagaimana Allah bersemayam di atas arsy-Nya tidaklah dapat disamakan atau digambarkan seperti bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya. Karena Allah tidak boleh disamakan dan dimisalkan dengan makhluknya. Demikianlah proses penciptaan langit dan bumi yang patut kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dengan keseimbangan dan keserasian. Tidak ada benturan atau tabrakan satu dengan yang lainnya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Hanya Dialah yang patut disembah. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.